Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara,
hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Engkau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I'm born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways, forever free in an ending grace. 'Cause you are my freedom. Lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom comes.
close enough to feel your touch. I'm in between your loving arms. Worship is my heart response. You're all I want. You're all I want. Close enough to see your face. I'm caught in your eyes, your gaze. I can hear the sound of heaven call my name. You call my name. So I draw close again and give you all I am to bring you praise, to bless your holy name. 'Cause there is awe and wonder in the love of your embrace. Close enough to hear you speak. Abide with me in fields of grace. Your presence, Lord, is all I seek. You're all I want. You're all I want. So I draw close again and give you all I am to bring you praise, to bless your holy name. 'Cause there is awe and wonder in the love of your embrace. I can feel it deep within my soul. I can see it, your glory all around. Faith is rising, my heart will give you praise, Lord. Your presence is my own. I can feel it deep within my soul. I can see it, your glory all around. Faith is rising, my heart will give you praise, Lord. Your presence is my own. So I draw close again and give you all I am to bring you praise, to bless your holy name. 'Cause there is awe and wonder in the love of your embrace. I can feel it deep within my soul. I can see it, your glory all around. Faith is rising, my heart will give you praise, Lord. Your presence is my own. Engkaulah penulis hidupku,
Hanya kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku Selamat sore Juanto Yudi. dicipta untukmu. Sore Kak Tanto. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa Kak Tanto? Jelas? Oke. Iya, tapi ini karena ngambil tempat ini karena ada banyak anak kecil, saya sembunyi. Engkau Oke, Kak Tanto. di dalam Mau di gereja sinyalnya kurang dan bagus. ku ada Iya. dalam. Oke, Layani Kak Tanto. Kini Oke. ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu Yesus. dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Oh. Engkau memahami hatiku. Hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, Ini lama nggak gabung ke pemuda ini. seluruh perbuatanmu. Saya banyak yang nggak kenal nih rasanya ini. Banyak yang baru ya Kak Tanto. Ada yang jauh-jauh juga, ada yang nggak, mungkin belum Belum terlalu seberapa ini. Iya. familiar ya. Iya. Bisa di review sedikit, Juanto Yudi kira-kira. Mm-mm. Saya lihat tadi ada Dr. Jeffrey juga ya? Ya ada, betul. Oh, oke, Oh, oke. tadi ada Dr. Jeffrey. Mana nih Dr. Jeffrey? Lagi Halo, mungkin lagi nunggu yang... Oh. Saya pikir lagi nunggu yang bersalin atau gimana? Gimana kabarnya Kak? Sehat? Baik. Wah, Dr. Jeffrey mantap ini. Baru ketemu hari ini nih. Iya Kak. Bagaimana kondisi di sana, Dr. Jeffrey? Ruwet Kak. Wah, ya memang kondisi kayak gini nih ya. Iya. Ya disyukuri, jaga diri sendiri pokoknya. Ya dok, ya siap. Kalau Grace Yurike ini itu Kak Grace hamba Tuhan, Kak Tanto, yang di Gunung Wilis. ya? Hamba Tuhan yang di Gunung Wilis, pelayanan di Gunung Wilis. Oh, Dari Ciifung. Jadi salam kenal, Juanto. sering gabung Kak Tanto sama kita. Oh, baik ya. Ya ada rencana juga nanti mau gabung juga nanti, siapa tahu ada mau gabung dengan anak pemuda remaja di sana gitu. Ya, Oke. bisa ada bareng. Iya. Apakah yang dari Pare, dari Stikes ada yang masuk? Oh, ada ini ya Kak Tanto. Oh, apakah ada Iya, tadi teman-teman dari Stikes, dari Pare? Welcome. atau dari remaja pemudanya Pare? masuk Bisa siapa sih? Tata Tata ya. Ya, Tata, Monica, Iya. Sinta ya. Tapi teman-teman dari Kediri banyak ini saya nggak kenalan nih. Dulu soalnya banyak anak-anak sekolah minggu, sekarang sudah. Iya, sudah ini ya. Oke. Kak Tanto kita bisa 6.10 mulainya.
Boleh, siap-siap. Ya, ini lagi sekitar 5 menit. Oke. Saya dulu juga sekolah minggu sama Kak Tanto ini. Oh. Sekarang udah tuwir, Kak. Siapa ini? Dr. Jeffrey ya? Iya. Enggak, kamu paling pemuda dulu sama saya. Masa sekolah minggu? Enggak, Kak. Dok, aja ngomong gitu. Aku ketok tuwek nanti nek kamu. Udah apa, Kak? Kalau tua kan semakin berkilau kan berarti. Rambutnya makin berkilau putih nih. Masa anak sekolah minggu nih, dokter spesialis kita gini-gini aja terus ya. Belum, Kak. Belum ya. Didoakan aja, Kak. Bentar lagi lah ya, siap-siap. Teman-teman ada yang di luar kota lainnya? Oh, ini sepertinya Kak Franky mau join ini. Oh, Franky Bura? Ya, Kak Tando. Oh, oke. Kemarin kayak ada ikut ibadah ya, ada komen juga kayaknya. Ya, ada ikut ibadah dia. Mungkin karena dia nggak puas dengan ibadah di gerejanya atau gimana? Kangen Kedirian Pari ini. Itu Kak Ones sudah masuk dari tadi. Sudah. Ya. Bagaimana kondisi di daerah Gunung Wilis, Janto Grace? Gimana? Kondisi di sana di Gunung Wilis bagaimana? Sejauh ini karena sejak PPKM saya belum melakukan pelayanan ke pos-posnya. Iya. Gerejanya iya, jadi baru 2 daerah gitu. Jadi dari 22 gereja yang di bawah yayasan itu hanya ada beberapa gereja yang memang ada remaja pemudanya. Tapi ya kayak gitu. Ada yang terdaftar di sinode sebelumnya tidak ada pemuda, tapi ternyata ada 2, 3, tapi itu juga jiwa. Ya doakan mereka bisa jangkau karena mereka di pedalaman gitu, di gunung-gunung. Iya. Kalau Janto Grace ini live-in-nya posisinya di mana? Di daerah mananya? Di mana? Tinggalnya di daerah mananya? Saya di Mojo, Kediri. Mojo ya? Sementara di sini. Oke. Ya. Di situ di pastorika atau di tempat lain, keluarga dan lain-lain? Enggak, di gereja, di pastori. Depan sini gereja, ini pastori. Oh, sampingnya pastori. Belakang. Oh. Sendiri kah atau dengan rekan hamba Tuhan lain? Ada ibu gembalanya yang di sini. Oh, oke. Karena rekan saya, jadi saya menemani sementara. Oke. Iya. Semangat. Iya, sama-sama. Terima kasih. Kak Tanto ini dari Paris, Kak Kris. Paris. dari Paris. Oh alah. Jadi itu tempatnya Kak Ones sekarang melayani di Paris, gembala sidangnya Kak Tanto ini. Beliau gembala sidangnya di Paris. Gembala Pak Tani. Lagi nanam porang. GKT juga gitu ya, tapi cabang. Iya. Ya, GKT. Oh. Oke teman-teman sekalian, 1 menit lagi kita mulai ya. Oke, teman-teman sekalian, Kak Yudi akan mute ya semuanya supaya persekutuan kita boleh berjalan dengan baik. Ini juga selamat datang Kak Franky. Shalom Kak Franky. Oh ya, Kak Franky sudah muncul. Senang kali ini ada Kak Franky. Malam. Dari Kupang ini. Dari Kupang. Dari Kupang nih. Mantap.
Selamat datang. Ini. Oke. Oke, teman-teman sekalian, shalom semuanya. Kita akan segera mulai persekutuan Shalom kita sore hari ini. Oke, shalom Theo. Kita akan segera mulai persekutuan kita sore hari ini. Mari teman-teman sekalian, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan ya. Namun sebelumnya kita siapkan diri, kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Grace. Silakan Grace JTM untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat bersekutu bersama di dalam persekutuan remaja dan pemuda walaupun secara online. Kami menyerahkan persekutuan ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa permohonan dan syukur kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Grace sudah pimpin kita di dalam doa. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita percaya kita sudah banyak belajar juga tentang Injil ya teman-teman sekalian ya. Kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita orang yang percaya ya. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman-teman kita sekalian di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ini dulu sudah pernah dikhotbahkan oleh Kak Tanto ya. Kalau Kak Yudi boleh bagi bagian ini, ayat yang pertama, ada bagian yang pertama itu adalah berbicara tentang kita semua orang berdosa ya teman-teman sekalian. Termasuk Kak Yudi, termasuk juga Kak Tanto. Oh ya kan pendeta, ya sama kita semua orang berdosa. Termasuk Kak Gre, termasuk kita semua teman-teman sekalian orang berdosa yang sebenarnya pantas untuk dihukum. Ya. Yang kedua, nanti kita akan melihat, tapi Allah begitu mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus. Nanti akan memberikan anugerahnya. Kemudian Tuhan tidak segera memberikan anugerahnya, tapi juga meminta kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, di dalam perbuatan-perbuatan baik. Kita akan membaca bagian ini, ada teman-teman yang akan mewakili kita membaca, ada Karin dan Jevon akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti Karin baca yang bagian kuning, ayat 1 dan 3, Jevon baca ayat 2. Silakan. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Oh, thank you. Thank you Karin dan Jevon. Teman-teman sekalian jelas ya firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua ini orang yang berdosa, yang sebenarnya pantas untuk dibinasakan. Tapi ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 ini Kak Yudi kalau berikan judul di sini hanya oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Inilah Injil ya, hanya oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kak Yudi minta untuk Jennifer Connelly dan Lala untuk membacakannya. Jennifer Connelly silakan baca yang ayat 4 dan 6, Lala baca ayat 5 dan ayat 7. Silakan. Dibuka mute-nya ya. Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
Oke, tetapi ingat di sini ada kata tetapi, Allah yang kaya dengan rahmat-Nya oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Kita tadi kan mati ya teman-teman sekalian ya. Mati secara rohani, tapi lihat oleh karena kasih Tuhan di dalam Kristus yang telah berkorban bagi kita, itu berita Injil ya. Akhirnya apa? Kita kembali dihidupkan. Bahkan dikatakan apa ayat 6, nanti diberikan tempat yaitu di surga bersama-sama dengan Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, Kak Yudi, kita mau lihat langsung ke ayat yang ke-10, silakan Rafael. Kak Yudi minta Rafael, silakan Rafael untuk membacakannya bagi kita semua. Efesus 2 ayat 10. Apakah Rafael sudah ada? Kalau tidak ada, minta Bella dah cicenya. Bella. Iya, Kak. Silakan. Pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, thank you Bella. Jelas ya teman-teman sekalian ya. Ingat ya, orang Kristen berbuat baik bukan supaya selamat ya, tapi karena sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Itu ya teman-teman sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan, loh, orang Kristen kalau gitu berbuat baik untuk apa? Karena sudah diselamatkan, kita bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Dulu Kak Yudi udah pernah ajak kita menyanyikan pujian ini. Maka Kak Yudi ajak kita sekali lagi untuk boleh menaikkan pujian ini ya. Jadikan ku hamba yang setia. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman sekalian, sebentar ya, Kak Yudi mau hapus dulu. Oke, kita mau angkat satu pujian, teman-teman sekalian. Kak Yudi sudah pernah dulu mengajak teman-teman sekalian untuk menyanyikan pujian ini, jadikan ku hamba yang setia. Mari kita nyanyikan pujian ini. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibirku, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Sekali lagi kita akan pujian ini, basuh aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari sama-sama kita katakan, lebih dari segala, lebih dari segalanya, ku rindu Kau Tuhan,
dalam permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari sama-sama kita katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia Ya, teman-teman sekalian, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa hanya di dalam darah Tuhan ya, segala dosa, kesalahan kita itu bisa dihapuskan. Ingat ya, hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain ya, hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan hanya melalui kuasa Roh Kudus, hidup kita itu bisa diperbaharui. Jadi harus terus berdekat ya dengan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan jauh-jauh dari Paris, dari Pare oleh Kak Tanto. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kak Yudi minta Kak Frankie bisa pimpin kita di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Frankie. Oke. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Khususnya hari ini kami dapat bersekutu bersama. Saatnya kami akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu, Kak Tanto, ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pakai sehingga boleh menjadi seluruh berkat bagi kami. Sehingga kami sebagai pemuda remaja hidup sejak dini, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Demi Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Frankie. Saya langsung persilakan kepada Kak Tanto untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Silakan Kak Tanto. Baik, terima kasih Tanto Yudi, dan salam untuk kita sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman, pemuda, remaja, kaum muda-mudi Kristen dimanapun berada, yang ada di Pare sekitarnya, Kediri, khususnya juga yang dari luar kota, luar pulau. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita akan berbincang dalam topik yang diberikan kepada kita. Terima kasih tadi untuk doanya Kak Frankie.
hari ini kita bicara tentang dosa yang diampuni total. Ini kira-kira mungkin tidak. Nah, tema yang menarik yang diberikan kepada saya, teman-teman sekalian, memang untuk soal dosa diampuni total itu seharusnya yang membuat kita senang ya, membuat kita ini jadi lego dan senang lah, setidaknya bergembira karena diampuni total. Tapi kita sadar bahwa hal ini tidak mudah untuk diterima banyak orang. Hal ini seringkali diremehkan dan digugat banyak orang karena ini tidak masuk akal kah, tidak masuk dalam pikiran mereka kah, tidak kejangkau dan lain sebagainya. Ini adalah satu konsep yang sedikit mengada-ngada, kira-kira begitu, sehingga ini bisa dipertanyakan. Memang tema kita ini setidaknya mewakili pertanyaan-pertanyaan mereka dan mungkin saja kita ingin menelisik lebih dalam. Teman-teman, nanti ada beberapa catatan Alkitab karena memang ini sedikit topikal ya, tapi tidak apa-apa, kita melihat bahwa ini menjadi problem pandangan umum manusia pada umumnya. Apa bisa itu kita alami? Karena apa? Karena kalau kita mau padankan dengan pandangan umum manusia di sekitar kita dan praktek-praktek yang mereka lakukan di dalam kehidupan hari ke hari ini sedikit nggak cocok begitu. Karena di tengah-tengah kehidupan kita itu ada banyak konsep keadilan yang begitu sangat kental sekali. Keadilan di dalam pengertian keadilan dan kesepadanan manusia terhadap apapun juga, timbal baliknya. Itu sangat kuat sekali konsep itu di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih maksudnya? Karena orang berpandangan dan kita berpandangan juga, orang itu harusnya mendapat apa yang pantas dia dapat. Jadi yang pantas dia dapat, maka ya dia bisa mendapatkannya. Tapi kalau dia nggak pantas mendapatkannya, maka dia tidak bisa mendapatkannya. Entahkah itu sesuai dengan usahanya, kalau usahanya itu member itu apa ya, cocok begitu, kualitasnya mungkin, atau nilai seseorang, maka ya dia bisa mendapatkan. Itu namanya adil kan begitu, itu namanya sepadan. Dia lakukan 100, ya bisa dapat 100. Jadi kalau umpamanya ada yang mendapat pemberian kok terlalu berlebihan dan lain sebagainya, atau menerima sesuatu yang lebih besar, lebih baik, ya orang kok enak begitu ya, kok enak, dan banyak yang mungkin nggak percaya gitu ya. Itu salah satu problem juga sebetulnya ketika kita mau masuk di dalam pengertian atau masuk di dalam perenungan kita tentang kasih Tuhan yang besar. Hal yang lain yang bisa jadi problem adalah kecenderungan dosa dari manusia yang seringkali mengambil keuntungan di dalam kesempitan. Jadi mengambil keuntungan, kelebihan, atau mengambil apapun untuk kepentingan dirinya sendiri di dalam situasi apapun, di dalam kesempitan. Sehingga ini menimbulkan rasa tidak percaya kepada manusia. Rasa tidak percaya kepada sesama. Contoh misalkan orang yang bekerja pada kita sudah tolong dia nggak punya pekerjaan, itu kita pekerjakan dia nggak punya pendapatan, setelah itu kita bantu untuk dia bisa mendapatkan pendapatan melalui pekerjaannya di tempat kita, itu belum tentu dia meresponnya itu dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Kok ya masih ada aja orang yang mencuri begitu ya di tengah-tengah pertolongan yang kita lakukan. Ambil kesempatan mana yang bisa diambil. Jadi kecenderungan dosa ini memang sudah menjadi warna kehidupan manusia di dunia sehingga orang tidak lagi bisa menjadi percaya kepada orang yang lain. Selain itu teman-teman, nah sedikit mereview bagaimana apa yang terjadi di dunia ini. Dunia ini juga seringkali sulit untuk memberikan jaminan seumur hidup sepenuhnya. Itu sulit sekali memberikan itu. Kalaupun ada yang memberikan jaminan, biasanya itu harus ada syarat-syaratnya. Harus ada
hal-hal yang dipenuhi. Kita aja ya kalau mau ngampuni orang ya, kalau orang salah sama kita, kadang-kadang ya sekali dua kali masih oke lah ya. Kalau 3 kali kita pikir-pikir lagi, apalagi 4-5 kali, apalagi berulang-ulang kali ya maaf saja, pengampunannya ya cukup lah kan begitu. Jadi nggak ada jaminan saya memberikan pengampunan kepada orang itu untuk seterusnya. Nah, itu kita, itu manusia pada umumnya. Nah, teman-teman, jadi beberapa hal tadi yang ada di tengah-tengah dunia ini membuat manusia itu tidak bisa atau sulit untuk menerima bahwa Tuhan itu mengampuni kita atau orang percaya itu secara total, secara penuh, diberikan jaminan selama-lamanya dan lain sebagainya, itu sulit diterima oleh manusia pada umumnya dengan konsep-konsep yang sangat kental yang saya sebutkan di atas tadi. Bagaimana sulitnya menerima bahwa Yesus sudah menghapus seluruh dosa kita. Dosa yang mana? Ya seluruh. Seluruh itu yang mana? Ya baik itu yang sudah lewat ataupun nanti yang akan kita lakukan. Itu sulit sekali diterima. Dosa yang dulu, ya mungkin bisa saja kalau dosa yang dulu itu ya karena sudah diakui kemudian dimohonkan ampun, Tuhan mengampuni, ya kita mungkin rata-rata bisa terimalah mungkin dengan beberapa banyak alasan. Sekarang dosa yang kita lakukan sekarang iyalah kita akui kalau kita sudah lakukan, tapi bagaimana dosa yang akan datang itu loh, kok Tuhan jamin mengampuni kita itu yang benar saja kan gitu ya. Nah, akhirnya muncul tadi seperti konsep pada umumnya, kok enak, kok bisa gitu. Teman-teman, sahabat sekalian, jadi ini menjadi masalah. Maka kita perlu sedikit menelisik. Kalaupun Tuhan mengampuni dosa kita, jadi pertanyaannya, dosa yang mana dulu yang diampuni? Kan begitu. Problem dosa yang mana yang diampuni? Ada beberapa orang memang punya pandangan ya, Yesus itu memang mengampuni dosa kita atau menghapuskan dosa kita, tapi dosa yang lalu lah. Dosa yang sudah terjadi sebelum kita percaya, sebelum kita beriman kepada Kristus, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, nah pada saat itulah dosa-dosa kita yang lalu itu secara otomatis akan diampuni oleh Tuhan. Jadi dosa yang kita lakukan setelah kita percaya, ya nanti dulu, itu belum langsung diampuni. Itu tidak ada pengampunan sebelum kita sendiri yang mohon ampun kepada Tuhan. Baru Tuhan bisa ampuni. Sebelum kita juga mungkin betul-betul membuktikan hidup kita itu hidup yang kudus. Sebelum kita mungkin harus membuktikan bagaimana pengabdian kepada Tuhan, bagaimana kita rajin berdoa, bagaimana kita berpuasa. Harus ada bukti-bukti itu, nah baru kemudian diampuni. Ya, ada orang berpikir demikian. Akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya banyak sekali setiap orang percaya ketika mengalami sesuatu yang buruk di dalam hidupnya, kemudian dia berpikir, apa ya yang salah ya? Jangan-jangan ada dosa yang tersembunyi. Jangan-jangan ada dosa yang belum diampuni oleh Tuhan, sehingga aku kok hidupnya sial seperti ini ya? Itu bisa jadi, teman-teman. Saya kira-kira salah apa ya, sehingga Tuhan itu kok mengizinkan hal yang buruk ini terjadi di dalam hidupku? Dan lain sebagainya, karena dia meyakini bahwa tidak semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Dan tanpa disadari, akhirnya hal ini sama seperti kita sedang menyangkal bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu belum bisa menghapus seluruh dosa dan pelanggaran kita. Kita menyangkal bahwa Tuhan sudah menghapuskan seluruh dosa dan pelanggaran kita ketika kita percaya kepada Dia. Secara tidak sadar kita sedang meyakini konsep sedemikian, teman-teman. Kan ada cerita seorang hamba Tuhan itu kan melayani di membesuk jemaatnya yang sakit keras sekali. Sakitnya sudah nemen begitu. Kemudian dia ketika mengunjungi dia, jemaatnya ini ngomong sama hamba Tuhannya, Pak, beberapa waktu yang lalu saya dikunjungi juga oleh seorang hamba Tuhan. Itu. Ia cerita kalau ada hamba Tuhan lain yang mengunjungi dirinya, dan hamba Tuhan itu bertanya kepada dirinya, dia sakit yang sangat keras sekali. Sebagai pasien di rumah sakit. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya, Pak,
apakah kamu sudah minta ampun atas segala dosa-dosa Bapak dalam sakit ini? Terus gimana jawabnya? Jawabnya, sudah Pak Pendeta, saya sudah minta ampun. Ya, tetapi kenapa ya saya masih belum sembuh? Sakitnya parah. Kemudian hamba Tuhan ini mulai mengatakan, Pak, jangan-jangan ya Pak ya, karena ada dosa masa lalu Bapak yang belum Bapak selesaikan. Apakah Bapak pernah mungkin berbuat salahkah kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada orang-orang yang lain? Mungkin pernah menyakiti orang lain yang Bapak lupa, Bapak belum pernah memohon ampun atas dosa itu. Atau mungkin Bapak pernah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya di masa yang lalu yang belum Bapak bereskan dan minta ampun sama Tuhan. Itu bisa jadi masalah, Pak. Jadi tolong Bapak ingat-ingat lagi masa lalu itu apa saja yang dosa-dosa belum diampuni oleh Tuhan karena Bapak belum mintakan pengampunan. Gitu teman-teman. Jadi ya kondisi sudah sakit sedemikian, ya sekarat lah ibaratnya, masih dibingungkan lagi untuk mengingat-ingat dosa apa ya dulu yang belum saya akui ya. Dan lebih mengerikan lagi ya, hamba Tuhan ini meminta, Pak, segera minta ampun Pak sama Tuhan. Karena kalau tidak Pak, nanti ada dosa yang kececer atau ketinggalan untuk dimintakan ampun, wah itu masih bisa dibawa mati loh Pak. Itu nanti akan bisa menghalangi untuk bisa masuk surga. Wah, lebih ngeri lagi kalau begitu teman-teman. Wah, celaka betul ya kalau misalkan begitu, mengerikan sekali. Lah kira-kira apakah benar demikian ya? Kadang-kadang kita doa juga ya mohon pengampunan dosa kepada Tuhan itu kita maksudnya ingin cover seluruh dosa kita yang kita tahu atau tidak kita tahu gitu ya. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, baik itu dosa yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, dosa yang kelihatan yang tidak kelihatan, dosa yang kami ingat-ingat atau yang tidak kami ingat-ingat. Wah, kita ingin cover semua supaya semuanya itu bisa masuk sebagai daftar dosa yang nanti akan diampuni oleh Tuhan. Ya mungkin kalau motivasinya memang kita ingin menyampaikan dengan penuh kejujuran bahwa Tuhan, saya ini orang berdosa, saya sudah lakukan ini banyak dan sebagainya, itu enggak apa-apa sih. Tetapi seringkali yang terjadi itu ketika kita mengelontarkan kalimat-kalimat yang bisa mengakomodir seluruh kelakuan dan dosa kita itu dengan harapan tidak ada satu dosa pun yang terlewatkan yang kita sebutkan sehingga bisa merangkum semua, sehingga dosa kita itu semuanya bisa diampuni oleh Tuhan ketika kita mohonkan. Ya, apakah kalau kita lupa ada satu dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan, kemudian kita ini terganjal dan kita tidak diampuni oleh Tuhan, dan nanti kalau kita lupa sampai dibawa mati, kemudian itu akan diungkit-ungkit menghalangi kita masuk surga. Itu pertanyaan bagi kita, apakah sedemikian? Kalau saya kok enggak demikian. Tapi teman-teman, kalau memang ya, ini pertanyaannya, jika darah Yesus itu tidak sanggup menghapuskan dosa kita di masa yang akan datang, lalu menurut kita darah siapa yang bisa menghapuskan dosa yang kita lakukan setelah kita lahir baru? Kalau itu hanya diampuni dosa yang lalu. Kan gitu. Selanjutnya, kalau ya, jika pengampunan itu hanya bisa kalau dosa itu disebutkan satu persatu, bagaimana orang yang tidak sempat berdoa atas dosa dan kesalahannya, kemudian mengalami kematian mendadak? Waduh, belum sempat dimintakan pengakuan dosa dan pengampunan, gimana terus ada dosa yang tertinggal seperti itu? Ya, pertanyaan bagi kita, apakah memang demikian? Apakah kita itu dapat sebetulnya tuh mengingat-ingat seluruh dosa yang kita lakukan? Bagaimana kalau ada yang tidak kita ingat? Bagaimana masalahnya terusnya? Dan apakah dosa yang belum kita akui, atau belum sempat kita akui, mungkin tadi pagi saya ngomel sama istri, marah, prasangka negatif, tadi pagi ini mungkin ya. Terus kemudian saya pergi ke sawah.
hujan deras kesambar petir, duer, mati saya. Itu umpama ya, ini bukan apa menubuatkan saya mati kesambar petir. Waduh, cilaka saya belum mohonkan pengampunan nih. Ini saya tadi pagi itu marahi istri saya, atau saya mungkin dosa sama istri saya. Saya itu rencananya mau mohon ampun dosa itu nanti malam kalau mau tidur. Ini siang sudah kesambar petir. Terus gimana kondisi itu, kan begitu teman-teman. Apakah kemudian menghalangi saya masuk surga, atau dosa yang belum saya akui itu menjadikan karya keselamatan Kristus itu jadi batal untuk saya? Teman-teman, ini memang pergumulan-pergumulan orang yang yang perlu kita renungkan untuk kita, sehingga kita betul-betul bisa mengalami damai sejahtera itu. Saya bisa mengerti kenapa hal ini terjadi. Alasannya apa sih sebetulnya? Secara sederhana sebetulnya, karena orang-orang tersebut itu memberikan nilai yang sangat rendah. Nilai yang sangat rendah terhadap siapa? Terhadap karya penebusan Kristus. Jika kita menaruh nilai yang sangat besar terhadap apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita yang mati di atas kayu salib itu, tentu kita tidak akan berpikir demikian. Karena itu kita perlu melihat catatan Alkitab itu menunjukkan bahwa karya Kristus itu terlalu besar sebetulnya untuk menghapuskan dan membereskan seluruh hutang dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 itu kan ayat yang sangat kita kenal sekali, dalam sekali catatan Yohanes. Yohanes itu orang yang sangat, Rasul Yohanes itu orang yang sangat mengerti betul kasih Tuhan yang begitu amat besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, cakupan kasih Tuhan dan pengorbanan Kristus itu bisa mengcover seluruh dosa yang ada di dunia ini. Cukup itu. Besar sekali. Tapi memang harus kita akui efektif dan terjadi kepada orang-orang pilihan. Siapa itu? Yaitu siapa yang percaya kepadanya. Tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak lagi hal yang lain dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Mengatakan, sebab kamu telah dibeli. Kita yang dibeli ini. Kita yang ditebus. Bukan dosa kita, tapi saya yang ditebus. Dan harganya itu kredit dibayar. Enggak. Di situ betul-betul mengatakan harganya telah lunas dibayar, enggak dikredit sama Tuhan. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita memahami, menaruh nilai dari karya keselamatan, penebusan Kristus, pengampunan dosa itu begitu besar, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita lewati. 1 Korintus 7 ayat 23, mungkin kita yang membawa Alkitab ya. Kamu telah dibeli dan harganya sekali lagi lunas dibayar. Mari kita melayani Tuhan menjadi hambanya. Tambah lagi 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dulu sia-sia. Ditebus. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Ini kualitasnya, ini cakupannya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apa maksudnya teman-teman, sahabat sekalian? Semua itu menandakan bahwa kuasa dan cakupan pengorbanan Kristus itu dapat mengampuni seluruh dosa dunia, dan itu efektif bagi orang-orang percaya kita ini. Penebusan dan pengampunan itu tidak hanya soal daftar dosa yang kita catatkan, mana yang Tuhan perlu ampuni, tidak. Tetapi sekaligus apa? Mengubah status kita dari hidup yang sia-sia, dari orang berdosa, dari musuh Tuhan, dari orang yang binasa, statusnya itu diubah menjadi orang percaya sebagai apa? Anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Jelas sekali itu Yohanes 1 ayat 12 mengatakan,
tetapi semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Konteksnya bicara tentang menerima Kristus sebagai juru selamat, diberinya kuasa. Diberi kuasa untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Ini bukan bicara soal kita ini diberikan pengampunan sesuai dengan daftar dosa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tidak. Sekaligus ini secara radikal mengubah posisi kita. Mengubah status kita yang dulunya itu seteru, kan? Sekarang kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, besar sekali. Jadi Tuhan menggambarkan hubungannya dengan manusia itu indah. Ada Bapa dan Anak. Dan itu sangat memudahkan kita untuk mengerti pribadi Allah yang penuh kasih. Dia adalah Bapa kita. Kalau anak itu salah, teman-teman, anak itu belum minta maaf, sebetulnya kita orang tua ini sudah bisa memberi maaf. Saya punya anak, waduh kalau bandel itu ya, waduh, marah saya juga kan gitu. Kadang-kadang sampai nyuruh-nyuruh, minta maaf gitu ya. Sudah nakal, nggak mau minta maaf gitu ya. Untuk mengajarkan bahwa mereka perlu sadar apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi sebetulnya dia belum minta maaf tuh, saya sebagai orang tua itu sudah maafkan gitu loh. Hubungan yang sangat indah sekali kita ditempatkan di hadapan Tuhan. Bahkan jauh sebelum sang anak itu meminta ampun. Bahkan jauh sebelum sang anak itu berbuat kesalahan. Status anak itu tidak pernah digugat. Dan tidak pernah dibatalkan. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Bukankah itu yang Tuhan lakukan kepada kita? Jauh sebelum kita berbuat salah, jauh sebelum kita meminta ampun kepada Tuhan, Dia itu telah melepaskan pengampunannya itu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Beberapa catatan Alkitab menunjukkan bagaimana pengampunan Tuhan kepada kita. Ketika kita diingatkan waktu perjamuan itu ya, Tuhan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Memang pengorbanan Kristus untuk pengampunan dosa. Saya senang tadi Juanto Yudi sempat mengatakan kalimat satu kata yang penting. The only, hanya, itu penting sekali. Ini the special things, betul-betul. Hanya itu penting. Hanya karena pengorbanan Kristus. Kita bisa diampuni. Kita bisa ditebus. Kita diselamatkan. Itu penting sekali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, itu Efesus 1 ayat 7, kita beroleh penebusan. Apa itu? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita. Pengampunan dosa ditegaskan lagi dalam Kolose 1 ayat 14. Jadi Tuhan tidak perlu nunggu kita minta ampun sama Dia seperti saya ngomong sama anak saya, ayo minta ampun, ayo minta ampun. Tuhan itu luas hatinya, sudah kasih karunia terlalu besar. Menerima kita. Padahal Dia itu sudah mengampuni kita selagi kita ini masih seteru dengan Dia. Dia mau mati untuk kita. Masakan Tuhan nunggu kita minta ampun baru Dia mau ngampuni kita? Tidak, teman-teman. Problem yang lain apalagi, teman-teman? Problem kalau sudah begitu, Kak Tanto, kalau sudah dosa kita itu diampuni penuh, dosa lalu, dosa sekarang, sama dosa yang akan datang, terus gimana, Kak Tanto? Perlu enggak kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan? Sudah diampuni, ngapain Kak Tanto mohon pengampunan dosa kepada Tuhan? Kan begitu kadang-kadang. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan pengampunan, apakah artinya saya ini tidak perlu meminta ampun, pengakuan dosa di hadapan Tuhan? Teman-teman, memang di dalam catatan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Lalu kita mengambil kesimpulan, lah betul kan? Kalau kita tidak minta ampun, mengaku dosa-dosa kita, yang apalagi harus kita daftar itu bisa kelewatan, itu nggak diampuni loh kita. Ada dosa-dosa yang ketinggalan loh ya. Jadi teman-teman, apakah kita masih perlu meminta ampun, pengakuan dosa? Dari catatan ini memang jelas saja masih perlu. Jelas masih perlu. Tetapi teman-teman, pemahaman kita mengenai permohonan ampun bukan lagi bicara soal setelah kita minta ampun, Tuhan baru mengampuni kita. Bukan lagi bicara soal itu. Karena tadi sebelum kita minta ampun pun Tuhan sudah menyediakan pengampunan kok bagi kita. Ya Bapa kita yang mengerti kita, kelemahan kita, bahkan ada banyak dosa yang tidak kita ingat kok. Jika seperti ini, jika Tuhan itu hanya mengampuni pada saat kita minta ampun sama Tuhan, yang kita ingat, wah ya kita balik lagi ke perjanjian lama dong. Harus bawa korban-korban itu. Perjanjian lama mengatakan memang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan. Darah penebusan dosa itu harus ditumpahkan melalui korban. Tapi teman-teman, darah penebusan dosa untuk kita, anak-anaknya di dalam Kristus, itu sudah ditumpahkan. Bukan ditumpahkan tumpah percuma ya, tidak, sudah dicurahkan. Melalui apa? Sang domba yang tidak bercacat celah, yang telah dikorbankan 2000 tahun yang lalu. Pengampunan untuk dosa-dosa kita itu sudah dilepaskan dan dia tidak perlu ngulang-ngulangi lagi. Kalau kita membaca dalam Ibrani 10 ayat 10, dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali. Teman-teman di sini dilihat, satu kali untuk selama-lamanya. Tidak berkali-kali, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau dulu orang berkali-kali harus mempersembahkan korban karena dosa dan pelanggaran, di dalam Kristus dengan kualitasnya yang tidak bisa dibandingkan pengorbanannya, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi apa yang di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, kan dikatakan tadi itu, disebutkan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Jika kita apa di situ? Mengakui dosa kita kepada Allah. Kata mengakui ini istilahnya itu jika kita tuh sepakat di hadapan Allah bahwa kita ini seorang yang berdosa. Apa yang kita perlu lakukan adalah mengakui dosa kita. Sepakat di hadapan Allah bahwa kita ini adalah orang berdosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Perlu kita perhatikan di sini bahwa ayat ini tidak mengatakan jika kita minta ampun dari Allah atas dosa kita. Bukan begitu. Tetapi jika kita mengakui dosa kita. Kitab suci di sini tidak menginstruksikan dan tidak memerintahkan di sini untuk kita yang percaya kepada Kristus minta ampun kepada Allah. Di dalam catatan ini loh maksudnya ya. Tetapi ketika kita mengakui dosa kita kepada Allah. Jadi kita sepakat dengan Allah bahwa kita salah. Saya ini salah Tuhan. Bahwa saya ini berdosa Tuhan. Dan melalui pengakuan dosa itu, maka Allah terus mengampuni kita. Berdasarkan fakta apa? Berdasarkan pernyataan bahwa dia itu setia dan adil. Teman-teman dikasih Tuhan, bagaimana Allah itu dinyatakan setia dan adil? Dia menyatakannya bagaimana? Dia setia di dalam apa? Di dalam pengampunan dosa kepada kita.
Karena dia sendiri sudah berjanji untuk melakukan hal itu bagi orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janji bahwa dia mengerjakan karya keselamatan, menebusnya untuk sekali, untuk selama-lamanya. Jadi, dia setia akan melakukannya. Kristus juga dikatakan, dia, Allah kita, adil. Karena apa? Ketika dia memberikan pengampunan kepada kita, dia membayarnya dengan pengorbanan. Pengorbanan Kristus atas dosa-dosa kita. Mengenali bahwa dosa-dosa kita ini telah ditebus. Artinya begini, artinya bahwa dia tidak bisa digugat. Allah tidak bisa digugat mengampuni kita karena dia juga membayar korban itu. Jadi itu yang akan terjadi. Namun memang 1 Yohanes 1 ayat 9 mengindikasikan dengan sedikit agak gamblang bahwa pengampunan itu akan diberikan ketika kita mengakui dosa kita kepada Allah. Jadi pengakuan itu bergantung pada saat kita sudah atau belum mengakui dosa kita kepada Allah. Penjelasannya lalu bagaimana? Bagaimana hal ini terjadi kalau semua dosa kita itu sudah diampuni pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kok kita suruh mengakui baru kita diampuni? Baru kita dikuduskan? Teman-teman, mungkin kita agak sedikit bingung dalam soal ini, agak sedikit rancu. Tetapi Rasul, kita lebih baik melihatnya Rasul Yohanes di sini menggambarkan pengampunan yang bersifat pemulihan, relasional, secara posisi, secara status, artinya semua dosa kita itu telah diampuni oleh Tuhan. Pada saat kita ini percaya kepada Kristus, dosa yang manapun juga sampai dosa yang akan datang, secara posisi, secara status, ia sudah menebus kita. Karena dia menjadi juru selamat kita. Pengampunan secara posisi ini menjamin keselamatan kita. Dan menjamin janji rumah kekal kita di surga itu akan kita miliki. Ketika kita berdiri di hadapan Allah nanti, teman-teman sekalian, setelah kita mati, meninggal, Allah tidak akan menolak kita masuk surga karena dosa-dosa kita. Ini adalah pengampunan total, secara status, secara posisi. Apapun dosa kita sebagai orang-orang percaya, Allah tidak akan menolak kita untuk masuk surga karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan sudah mengampuni dan membereskan seluruh dosa dan pelanggaran kita secara total. Tetapi teman-teman, pemahaman pengampunan, pemulihan secara relasional, ini berdasarkan fakta bahwa kita memiliki hubungan antara dengan Tuhan itu seperti Bapa dan anak. Ketika kita berdosa, tentunya kita menyinggung hati Tuhan, mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Walaupun Allah itu telah mengampuni seluruh dosa kita yang kita sudah lakukan ataupun yang akan kita lakukan, tapi dosa-dosa itu menghalangi kita untuk berelasi dengan Tuhan. Menghalangi kita untuk bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan lebih erat. Sebagai seorang anak yang bersalah ya kepada ayahnya ya tidak lantas langsung anaknya itu dibuang, kan tidak. Dari keluarga tidak, ayah yang baik dia akan mengampuni anaknya itu tanpa syarat. Tanpa syarat, dia menerima anaknya itu. Dia tidak akan menjadikan bekas anak, tidak. Pada saat yang bersamaan, hubungan baik antara ayah dan anak ini itu perlu dibangun kembali, perlu dipulihkan. Akan bisa tercapai jika hubungan itu dikembalikan, dipulihkan. Karena anak yang melakukan kesalahan kepada orang tua, itu hal yang membuat relasi itu terganggu. Ini hanya dapat terjadi pada saat anak itu
mengakui segala kesalahan kepada papanya, kemudian dia minta maaf, pasti nanti relasi itu akan erat. Itu sebabnya kita perlu mengakui dosa kita di hadapan Allah. Bukan untuk mempertahankan keselamatan kita, bukan. Bukan supaya kita diampuni. Namun, supaya membawa kembali persekutuan yang dekat dengan Tuhan, yang mengasihi kita, dan yang telah mengampuni kita. Teman-teman, ya mungkin ini perlu kita renungkan lebih dalam ya dalam hal ini. Jadi kalau ada yang bertanya begitu ya, terus kalau gitu ya, kalau dosanya nggak terlalu besar-besar amat ya nggak usah terlalu minta ampun lah kan begitu ya. Soalnya kan relasinya nggak terlalu rusak begitu ya. Ya enggak juga. Karena kita mau belajar untuk terus sepakat dan menyadari betapa kita ini mengalami kasih Tuhan. Sehingga kita perlu di hadapan Tuhan yang kudus mengakui dosa kita. Terus bagaimana? Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau saya berdosa dan meninggal sebelum saya sempat untuk mengaku dosa tersebut kepada Allah? Ya kembali lagi. Dosa kita itu tidak menghalangi kita untuk masuk surga di dalam Kristus. Karena Kristus itu mengampuni dan menebus kita seluruh dosa dan pelanggaran kita. Apa yang terjadi kalau ada dosa, namun lupa untuk dan tidak pernah mengakui di hadapan Allah? Ya kalau kita kemudian berpikir dengan cara yang dunia pikir, ya habis kita. Ya percuma dong kita mendapatkan keselamatan dalam Kristus kalau kita dibatalkan dengan dosa yang mungkin belum sempat kita akui. Pertanyaan ini bisa ada karena asumsi yang keliru, teman-teman. Keselamatan itu bukan mengenai orang percaya yang berusaha mengakui dan bertobat dari setiap dosa mereka yang mereka perbuat sebelum mereka meninggal dunia. Bukan. Keselamatan itu bukan karena kita ini selama hidup ini ngaku dosa, semuanya sudah beres, mati baru masuk surga. Bukan. Keselamatan bukanlah berdasarkan apakah seseorang itu sudah mengakui dan bertobat dari seluruh dosa-dosa yang dia harus sebutkan di hadapan Tuhan. Bukan. Ya, kita mesti mengakui dosa betul itu kepada Allah. Begitu kita menyadari bahwa kita telah berdosa di hadapan Allah, itu penting sekali bagi kehidupan rohani kita, relasi kita dengan Tuhan. Namun, bukan berarti harus meminta terus pengampunan dari Tuhan sampai kita ini ragu apakah Tuhan ngampuni atau tidak. Kalau nggak sampai daftarnya detail sekali, jangan sampai terlewatkan. Enggak juga demikian, teman-teman. Ketika kita percaya pada Yesus Kristus, untuk keselamatan kita, sekali lagi saya tegaskan, semua dosa kita diampuni oleh Tuhan. Itu meliputi seluruh dosa masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Baik itu dosanya kecil, remeh, sepele kita anggap, ataupun dosa itu besar. Itu menurut ukuran kita kan gitu. Orang-orang percaya, makanya harus mengalami damai sejahtera itu, bahwa ketika kita mengakui dosa di sana, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dan telah memberikan pengampunan kepada kita. Kenapa Yesus sudah mati untuk membayar hukuman atas semua dosa-dosa kita. Dan ketika dosa-dosa itu diampuni, maka semuanya diampuni, tidak ada yang tersisa. Nggak ada yang kancret kalau orang Jawa ngomong. Jadi, maksudnya gimana, Kak? Jadi sekarang tujuan kita meminta ampun atau memohon pengakuan atau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mengampuni itu karena apa? Ya karena kebenaran bahwa Dia itu telah mengampuni dosa kita. Kalau kita membaca Ibrani 10 ayat 12 mengatakan,
Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Di sebelah mana? Di sebelah kanan Allah. Dia tidak lagi memberikan pengampunan ketika kita harus meminta diampuni. Karena dia telah memberikan pengampunan tersebut jauh sebelum kita memintanya. Teman-teman. Jadi kemudian gimana sih sederhananya Kak Tanto? Tujuan kita minta ampun adalah untuk kita. Sebagai apa? Sebagai tanda kita ini mengakui bahwa yang saya lakukan kemarin itu salah Tuhan. Saya berdosa. Saya memutuskan untuk berbalik jalan kepada Tuhan yang benar. Dan kembali bersekutu dekat dengan Tuhan. Itu yang sedang kita lakukan. Teman-teman, saya pikir itu menjadi hal yang penting supaya kita ini terus tidak dihantui oleh rasa bersalah. Problem yang lain masih ada, teman-teman. Problem fatalisme terhadap pengampunan dosa yang total ini. Ketika Tuhan mengatakan tetelestai, apa sudah selesai. Kalau kita dulu dalam penginjilan itu kan sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa yang diampuni oleh Tuhan itu sudah selesai di atas kayu salib. Dosa yang mana? Dosa yang dulu kita lakukan, yang sekarang ataupun dosa yang akan datang. Semuanya sudah beres, selesai. Seluruh dosa orang percaya sudah diampuni oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan setia. Kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 28 kan, ditegaskan lagi. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, lagi bukan walau alam, bukan mudah-mudahan, bukan mugo-mugo, tidak dijelaskan. Pasti tidak akan binasa. Bukan cuma sementara, tetapi selama-lamanya. Forever and never, istilahnya begitu ya. Jadi tidak ada lagi digugah, ditunda-tunda, atau apa tidak. Dan ditambahkan lagi. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wih, sudah dikunci seperti itu, teman-teman. Dosanya sudah diampuni, dosa yang dulu, sekarang, sama yang akan datang, ditambah lagi stempel, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ditambah lagi stempel, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Wah, luar biasa kita. Akhirnya yang fatalisme ngomong apa? Wah, enak dong. Kita sudah tidak bisa lagi hukum Tuhan. Ayo kita bebas melakukan dosa. Ini orang yang celaka ini. Toh apapun yang kita lakukan kan kita diampuni toh sama Tuhan. Nah, ini fatalisme akhirnya. Ya teman-teman, saya pikir kita tidak berpikir demikian. Orang yang diampuni oleh Tuhan itu tidak berpikir demikian. Ini orang-orang yang belum merasakan pengampunan dari Tuhan. Orang kita sudah ibaratnya itu diambil dari penderitaan, diambil dari neraka, yang susah, yang menderita, yang binasa, diangkat oleh Tuhan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, terus kemudian menikmati kehidupan yang begitu sangat indah, yang menyenangkan, yang sukacita. Mosok ya mau ngomong, ayo ke neraka lagi. Cilaka kan orang-orang seperti ini. Apakah kita mau menikmati lagi penderitaan dan dosa itu? Yang jelas, kalau orang percaya kan nggak demikian. Jika kita mengerti, teman-teman, bahwa Allah itu menyelamatkan kita dari perbudakan dan menjadikan kita itu sekarang menjadi anak kesayangannya, yang mengangkat kita dari kubangan dosa, ngelap kita, membersihkan kita menjadi putih seperti salju ibaratnya, maka kita tidak akan berpikir untuk kalau gitu sudah kita bebas berbuat dosa. Tidak akan kita berpikir seperti itu. Jika kita ini menyadari bahwa penebusan kita ini telah dibayar dengan pengorbanan Tuhan yang terbesar, berdarah-darah, dan Allah meminta kita supaya kita menjaga hidup kita, maka tidak mungkin kita akan berpikir untuk berkubang kembali kepada kejahatan dan dosa. Jadi teman-teman, itu spiritnya kita.
Pernyataan jika dosa saya yang akan datang itu sudah ditebus, enak dong, saya bisa berbuat dosa seenaknya sekarang, toh nanti Tuhan juga mengampuni kita. Sesungguhnya adalah pernyataan yang terlalu itu. Yang juga nggak masuk akal lah. Karena kalau kita menyadari betapa mahalnya harga penebusan kita ini, dan kita tahu dari mana kita ditebus, dari hidup yang sia-sia, kemudian dijadikan hidup yang berharga, maka tidak ada seharusnya terlintas dalam pikiran kita itu, dalam benak kita itu untuk kembali menjalani kehidupan yang penuh dosa. Harusnya kan nggak ada. Kalau sampai punya pikiran seperti itu, jangan-jangan kita orang yang belum merasakan betul kasih Tuhan itu. Belum merasakan penebusan dari Tuhan. Saya percaya bahwa Kristus menebus kita itu dari seluruh dosa kita, bukan supaya kita hidup sembarangan di dalam dosa, tidak. Melainkan supaya kita itu hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan. Hidup di dalam damai dan sukacita. Nah, itu menjadi modal kita, teman-teman. Makanya, kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan terlalu besar, kita bisa mengampuni orang lain. Di dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampuni seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, maka kamu pun perbuat demikian, ampuni. Ampunilah. Maka teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sukacita mana yang bisa dibandingkan dengan karya Tuhan yang sudah kita alami? Terlalu besar. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengampuni kita secara total, menebus kehidupan kita yang sia-sia ini, dan membuat kita ini mengerti betapa berharganya hidup yang Tuhan berikan kepada kita, dan kemudian menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada kita ditebus Tuhan bukan karena kita berharga. Siapa bilang kita berharga? Kita ini sudah sampah. Tetapi kita ditebus Tuhan supaya kita berharga. Itu perlu kita camkan. Sehingga kita tidak akan punya pikiran untuk kembali dalam kehidupan yang lama. Saya pikir sedikit perenungan ini, mungkin kelamaannya begitu ya. Ini menolong kita lah untuk memahami betul-betul kasih Tuhan itu sempurna, total, sepenuhnya untuk kita. Dan tidak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihannya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, memberkati kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Amin. Demikian Kak Yudi, yang dapat kita renungkan dan teman-teman sekalian. Dan saya memohon sekali lagi untuk Joanto Grace berdoa bagi kita sekalian untuk firman Tuhan. Ada beberapa doa yang nanti akan saya sambung untuk rekan-rekan. Silakan, Joanto Grace. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami terbatas untuk memahami secara dalam, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati kami masing-masing. Biarlah Engkau menyederhanakan setiap hal yang kami dengarkan hari ini, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami, Tuhan sudah mengampuni kami, dan itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, memberkati Kak Yanto yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk beberapa hal. Saya akan berdoa, mari kita aminkan dalam hati. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, dan malam hari ini kami ingin berdoa bagi remaja, pemuda, semua teman-teman kami di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk studi mereka, kami berdoa bagi mereka yang hari-hari ini sedang menjalani belajar online, studi pendidikan yang sedang online. Kami memohon pertolongan Tuhan dengan segala
kesulitan dan kendala Tuhan yang tetap memberkati sehingga materi-materi pelajaran mereka pun dapat mereka serap dengan baik dan itu dapat bermanfaat bagi masa depan dan semua rencana-rencana ke depan. Kami juga berdoa mungkin ada dari kami, beberapa teman-teman kami ini sedang ospek di kampus, di universitas yang baru. Kami rindu Tuhan yang akan menolong supaya segala tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, segala hal yang harus mereka siapkan dapat tergenapi dengan baik, tercukupi dengan baik, sehingga mereka dapat memiliki pengenalan yang baik terhadap studi yang mereka ambil atau terhadap kampus yang mereka akan masuki. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi anak-anak pemuda yang sudah bekerja, yang sudah meniti karir dimanapun mereka berada. Mereka juga bisa menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki pekerjaan yang baik dengan penuh kejujuran dan Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat juga untuk teman-teman kami hari-hari ini yang sedang mempersiapkan kehidupan yang baru mereka di dalam rumah tangga, persiapkan untuk pernikahan, baik itu teman kami Timothy, Bella, Renata, kami memohon pertolongan Tuhan supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, segala hal yang diperlukan, baik itu urusan surat menyurat, demikian juga pemberkatan nikah, demikian juga relasi antara dua keluarga besar, dan segala hal yang mereka perlukan di dalam rangkaian pernikahan mereka, catatan sipil, dan lain sebagainya. Kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan boleh memberikan hikmat dan bijaksana, membuka jalan yang baik bagi mereka untuk menyelesaikan segala urusan dengan baik, sehingga mereka boleh disiapkan menjadi keluarga muda yang mengalami segala kasih dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi pertumbuhan rohani kami sebagai muda-mudi Kristen. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang juga membekali diri, mempersiapkan diri kami juga untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan dengan kebenaran firman-Mu, dengan perenungan kami akan Tuhan, dengan saat-saat yang indah di mana kami boleh membangun hubungan relasi kami dengan Tuhan di dalam doa dan saat teduh. Sehingga itu boleh menolong, menguatkan kami untuk memahami kehidupan kami dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami, gereja di mana kami bertumbuh bersama-sama. Tuhan kiranya juga yang menolong di dalam kesulitan-kesulitan di masa pelayanan pandemi ini, dan kegiatan-kegiatan rohani yang beberapa bagian terkendala, beberapa bagian harus mengambil solusi yang lain. Kami yakin percaya Tuhan juga dapat memakai semua itu, sehingga siaran Injil Tuhan masih tetap bisa didengungkan, dan pelayanan kepada banyak orang juga masih bisa dilaksanakan. Kami berdoa untuk pembina kami, untuk penginjil Yudi Yonatan, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang lain yang hari ini bersama dengan kami. Tuhan juga yang terus meneguhkan panggilan kami. Tuhan yang menolong kami untuk bisa melayani dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di masa yang akan datang, di dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan Tanto Yudi. Ya, terima kasih Kak Tanto untuk firman Tuhannya dan juga untuk doa syafaatnya. Teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan untuk pengurus boleh menyampaikan pengumuman untuk Melisa, silakan. Oke, untuk pengumuman hari ini, terima kasih untuk Kak Tanto yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kak Yudi yang sudah memimpin acara persekutuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Grace JTM, Jevon, Lala, Karin, Jennifer C, dan Rafael yang sudah terlibat dalam pelayanan doa dan pembacaan Alkitab. Terima kasih juga untuk semua anggota pemuda dan remaja Evata yang hari ini juga bergabung dalam persekutuan. Tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Tetap andalkan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Sabtu minggu depan kita akan kembali mengadakan persekutuan dengan acara ceramah kesehatan yang akan dibawakan oleh KAI. Teman-teman bukan tetap setia. Acara kesehatan ya. Firman Tuhan. Sorry, belum diganti itu. KAI nggak bisa ceramah kesehatan. Firman Tuhan biasa ya. Sorry, teman-teman belum diganti. Mungkin dokter AI mungkin maksudnya. Oke. Terus next. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, bisa via transfer ke nomor rekening yang sudah tersebut dibayar, atau bisa memberikan melalui atau TOJTN, atau langsung ke gereja. Membantu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, jangan lupa untuk tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ingat kata Tuhan Yesus, bahwa kita sebagai manusia tidak hanya hidup dari roti atau jasmani saja, tapi juga dari firman Tuhan atau untuk kehidupan rohani kita. Sangat penting untuk kita terus hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita juga tidak mudah jatuh kepada pergaulan yang salah. Oke. Thank you, Mel. Ya, teman-teman sekalian tetap jaga hubungan pribadi dengan Tuhan ya, membaca Alkitab, bersaat teduh, dan berdoa. Oke, teman-teman sekalian, kita akan foto bareng sebelum kita doa penutup. Silakan open cam-nya, open kameranya. Silakan teman-teman sekalian. Yuk kita open cam-nya. Kali ini belum open ternyata. Oke, halo semuanya. Wow, semuanya. Oke. Thank you sudah hadir semuanya. Tuhan berkati ya semuanya. Oke, kita akan foto dulu nanti sebelum doa penutup oleh Kak Tanto. Oke, Kak Idi akan ambil yang pertama ya. Ada 3 slide di sini. Oke, siap ya. 1, senyum, 2, 3. Oke, ini yang pertama ya. Sebentar dulu. Kak Idi mau paste dulu. Copy paste dulu. Oke, sebentar. Ini sekarang yang Kak Idi ambil yang kedua ya teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman sekalian yang kedua, nggak tahu yang mana. Yang kedua ini ada Samuel, ada Natania, Luvena, ada Kevin. Silahkan ya, ada JJ juga. JJ kayak main suling ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ketiga ya teman-teman sekalian. Yang ketiga silahkan teman-teman sekalian open cam-nya. Ini nanti jadi kenang-kenangan loh teman-teman, 10 tahun lagi dilihat gitu ya di IG KPR. Wih, aku 10 tahun lalu mungkin kalian sudah nikah. Ya, jadi ingat. Oke, silakan yang ketiga ada Christopher, ada Rafael. Silakan dibuka teman-teman sekalian. Dibuka Vio, ada Renata, ada Lala. Silakan dibuka. Oke, 1, 2, 3. Oke. Minta dengan kasih untuk Kak Tanto bisa tutup kita di dalam doa berkat. Silakan Kak Tanto. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur. Tuhan masih tetap memberikan waktu-waktu yang baik bagi kami untuk kami bisa bersekutu bersama-sama. Dan biarlah kami boleh terus dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami terus dibangun di dalam kehidupan karakter kami yang baik. Dan biarlah kami juga bisa terus disiapkan menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan segala kegiatan aktivitas kami malam hari ini ataupun kami akan istirahat. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua. Dan marilah kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa kita yang telah mengutus anaknya yang tunggal. Cinta yang besar dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menyelamatkan kita. Dan bahkan kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa mengalir di dalam dan melalui kehidupan kita untuk terus memiliki keyakinan yang teguh dalam Tuhan dan menjadi alatnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Tanto. Terima kasih teman-teman sekalian. Tuhan memberkati. Jangan lupa besok ibadah pagi ya, jam 8 pagi online. Kita akan beribadah minggu. Oke. Selamat terima kasih. sore. Terima kasih Kak Tanto. Terima kasih Kak Grace. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat memberkati. Selamat memberkati. Tanto, thank you. Kak Yudi, terima kasih.
Dr. Jeb dari Bali, thank you. Terima Ya, Kak, kasih. pamit. Sampai Shalom. minggu Oke, depan. Tuhan berkati semuanya. Oke, thank you Kak Yudi. Samuel, ya thank you Kak Odes, Samuel, Francisca, Christopher, Noel, bye-bye, Kevin, Bella, God bless you, Tuhan berkati, Revina, Tuhan berkati, Revina. Oke, Kak Iri akan end ya. Thank you buat semuanya yang sudah join. God bless.